Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kuliah hari pertama. Saya Desti Putri Hanifah yang akan mengajar mata kuliah metodologi penelitian selama satu semester ke depan. Nah, karena kuliah kita itu 3 SKS, jadi pertemuan pertama tetap ada materi ya, karena untuk mata kuliah ini ada banyak sekali materinya, khawatir nanti di akhir itu numpuk, jadi mending kita cicil ya sedikit demi sedikit. Nah, pada pertemuan pertama ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang pengantar penelitian pendidikan. Materi ini sudah ada di bahan ajar yang saya buat, jadi lengkapnya di sana. Kalian para mahasiswa bisa membaca lebih detail di bahan ajar yang saya post di e-learning. Ini sebagai tambahan saja, bisa disimak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WAG, akan langsung saya jawab dan direkap oleh notulen yang bertugas di hari itu ya. Nanti dipilih siapa yang menjadi notulennya. Oke. Saya mulai ya. Kalian bisa siap-siap secara fisik dan psikis untuk mengikuti perkuliahan ini, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru gitu. Kalian belum pernah dapat materi ini sebelumnya. Jadi ini adalah hal yang baru, maka siapkanlah fisik dan psikis kalian dengan baik. Oke. Nah, kita mulai dari hakikat penelitian. Apa sih itu penelitian? Nah, penelitian itu sendiri merupakan suatu proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Nah, dari pengertian ini kalian bisa menggarisbawahi beberapa keyword. Yang pertama, mengumpulkan, kemudian analisis data atau informasi, sistematis, dan kesimpulan yang sah. Jadi kalau melakukan proses penelitian itu tidak sistematis, maka itu tidak bisa dikatakan penelitian, tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang sah atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penelitian itu harus sistematis, urut, dan berdasarkan data atau fakta. Gitu. Nah, dalam melaksanakan penelitian itu kita perlu menerapkan metode ilmiah. Gitu. Jadi kalau ada suatu permasalahan tapi tidak dipecahkan melalui metode ilmiah, maka tidak bisa dikatakan sebagai penelitian. Nah, metode ilmiah itu meliputi apa saja? Yang pertama, menentukan topik permasalahan. Kemudian yang kedua, mengkaji teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kajian teori ini bisa berupa kajian buku, maksudnya dari buku sumbernya, dari jurnal, dari artikel, ataupun dari dokumentasi kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, menyajikan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian yang keempat, membuat desain penelitian. Yang kelima, menguji hipotesis berdasarkan desain penelitian. Yang keenam, menganalisis data. Kemudian terakhir, menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Nah, langkah-langkah ini harus ada dalam melakukan penelitian. Kalau ada yang miss, berarti perlu ditanyakan apakah kesimpulan penelitian itu sah atau tidak. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang penelitian, di sini ada 5 kategori kebenaran atau bisa dikatakan sumber kita memperoleh pengetahuan, begitu juga bisa. Nah, 5 kategori ini, yang pertama dari pengalaman atau experience. Jadi suatu pengetahuan itu dapat didapatkan dari pengalaman yang dialami.
Namun karena pengalaman masing-masing orang, masing-masing manusia itu berbeda, kadang validitas dari pengalaman ini juga dipertanyakan, gitu. Kan tiap orang punya pengalaman beda-beda, di mana cara menyelesaikan suatu masalah, cara memandang pengalaman itu juga kan beda-beda masing-masing orang. Maka validitasnya masih sering dipertanyakan kayak gitu. Kemudian yang kedua, otoritas. Otoritas ini biasanya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang atau mempunyai wewenang dalam membuat suatu kebijakan. Kemudian ketiga, penalaran deduktif, itu penalaran dari umum ke khusus. Jadi biasanya sesuatu yang umum ke yang lebih khusus, diturunkan menjadi lebih khusus. Kemudian penalaran induktif itu sebaliknya. Dan yang terakhir, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu berarti dengan metode-metode ilmiah seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, suatu produk penelitian, dalam hal ini bisa dikatakan pengetahuan ya, itu bisa dikatakan ilmiah atau bisa dipertanggungjawabkan paling tidak jika mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama objektif, yang kedua bahasanya jelas, yang ketiga dapat diverifikasi, dan yang keempat empirik. Jadi si hasil penelitian ini itu hendaknya tidak memihak kepada individu atau kelompok tertentu, kemudian menggunakan bahasa yang jelas. Kadang kan dalam bidang-bidang ilmu tertentu itu bahasanya khusus ya, kayak bidang pendidikan nanti ada istilah asesmen, ada istilah evaluasi, ada istilah integrasi gitu kan. Tidak semua orang awam, tidak semua orang itu memahami makna dari kata-kata itu. Maka ada baiknya kata-kata yang khusus itu diperjelas. Kemudian hasil penelitian itu juga hendaknya dapat diverifikasi, dapat dilakukan kembali, direplikasi oleh orang lain yang ingin mereplikasi atau menindaklanjuti hasil penelitian kita. Nah, berikutnya apa sih perbedaan antara metode ilmiah dan metode non-ilmiah? Itu ya. Nah, yang pertama, itu kalau metode ilmiah itu permasalahannya jelas, spesifik, dan kelihatan. Variabelnya itu kelihatan. Kalau non-ilmiah itu masalah yang tidak jelas atau terlalu umum. Jadi misalnya masalah kehidupan kita itu kenapa hari-hari kok terasa hampa gitu, nggak bisa masuk ke ilmiah karena nggak jelas itu masalah yang seperti apa, variabelnya apa kan tidak jelas. Kemudian yang kedua, untuk metode ilmiah itu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan itu harus didukung dengan data. Gitu. Jadi ada masalah yang spesifik dan jawabannya itu harus berdasarkan data. Nah, kalau non ilmiah itu sebaliknya, nggak perlu data juga nggak masalah gitu, karena masalahnya pun tidak jelas ya, masalah yang umum gitu, dan tidak membutuhkan data. Kemudian untuk metode ilmiah, proses pengumpulan data, analisis datanya, dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Harus bisa dilogika, harus bisa dirunuti alur pikirnya, gitu, tidak muter-muter. Sedangkan kalau metode non-ilmiah itu kebalikannya. Nggak perlu ada pengumpulan data, nggak perlu ada analisis data, itu tidak diperlukan. Kemudian kalau metode ilmiah untuk kesimpulan, itu tidak diragukan validitasnya, siap diuji oleh siapapun. Nah, kalau non-ilmiah itu nggak perlu ini ya, tidak perlu seperti metode ilmiah gitu. Boleh pengujian itu boleh dilakukan, tapi
nggak harus valid gitu, nggak masalah kalau metode non ilmiah. Kemudian yang metode ilmiah hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur, dan empiris. Gitu. Jadi yang diamati itu adalah sesuatu yang memang bisa diamati, dapat diukur, dan empiris, nyata. Itu untuk metode ilmiah. Kalau metode non ilmiah bisa saja mengkaji hal-hal yang nggak nyata atau misterius atau supranatural gitu, nggak masalah. Itu perbedaan antara metode ilmiah dan metode non ilmiah. Nah, berikutnya kita menuju ke penelitian pendidikan itu sendiri. Kalau tadi kan penelitian secara umum. Nah, sekarang kita ke khususnya nih penelitian pendidikan. Kenapa? Karena kita kelak akan menjadi guru ya, kelak akan menjadi guru, dan guru itu perlu melakukan penelitian. Maka yang lebih spesifik kita bahas di mata kuliah ini adalah penelitian pendidikan. Nah, apa itu penelitian pendidikan? Penelitian pendidikan itu upaya ilmiah atau penelitian untuk memahami beragam masalah dan fenomena pendidikan. Fenomena pendidikan ini luas banget ya, ada banyak sekali dan hampir semuanya bisa diteliti. Nah, ruang lingkupnya karena saking luasnya ini bisa mencangkup beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan masih banyak bidang yang lainnya. Jadi pendidikan itu beririsan dengan banyak bidang ilmu. Tapi untuk penelitian pendidikan ini juga punya keterbatasan. Yang pertama, kompleksitas masalah pendidikan. Dan yang kedua, metodologi yang digunakan. Subjek penelitian atau yang diteliti di penelitian pendidikan itu kan manusia ya. Entah itu guru, entah siswa, entah elemen pendidikan yang lain, itu manusia, di mana manusia itu sangat mudah berubah dan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga itu memunculkan banyak sekali masalah-masalah yang kompleks di bidang pendidikan. Beda dengan bidang sains, misalnya ketika kita meneliti tumbuhan. Tumbuhan itu beragam gitu. Maksudnya bisa disamakan. Misalnya tingginya sama-sama dibuat 5 cm. Dibuat 5 cm semua itu bisa. Tapi kalau manusia kan tidak bisa disamakan. Nah, itu yang membuat masalah pendidikan itu sangat rumit. Kemudian yang kedua, metodologi yang digunakan. Jadi sampai saat ini belum ada alat ukur yang benar-benar valid untuk mengukur suatu masalah pendidikan. Itu memang ada uji validitas, uji reliabilitas dalam instrumen-instrumen pendidikan, tapi itu belum bisa dikatakan bisa valid dan digunakan oleh semua orang. Itu belum bisa. Nah, itu keterbatasan dari penelitian pendidikan. Untuk fungsi dari penelitian pendidikan ini bisa ditinjau dari sudut perkembangan teori dan sudut praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Setidaknya fungsinya itu untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau bahkan menemukan teori baru atau memperbaiki teori sebelumnya. Itu kalau dari sudut pandang perkembangan teori. Kalau dari sudut pandang praktik, harapannya dari penelitian pendidikan yang sudah dilakukan itu bisa memperbaiki praktek-praktek pendidikan yang sudah ada gitu. Jadi semakin lebih baik gitu. Untuk manfaatnya, penelitian pendidikan ini bisa digunakan sebagai peta gambaran umum pendidikan. Seperti apa sih pendidikan di Indonesia, pendidikan di Wonosobo gitu kan. Nah, itu manfaat dari penelitian pendidikan. Kemudian yang kedua, sarana diagnosis. Penelitian pendidikan bisa digunakan untuk
mendiagnosis masalah-masalah yang muncul di lapangan. Kemudian digunakan pula sebagai sarana menyusun kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada saat ini itu bukan tanpa dasar, tapi berdasarkan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Biasanya ini penelitian yang luas ya, karena hubungannya dengan kebijakan. Kemudian yang keempat, bahan masukan proses pembelajaran. Kalau ini lebih sempit. Jadi dari penelitian yang dilakukan itu kita bisa menemukan masalah, kemudian bisa menganalisis, merefleksi. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi bahan masukan pada proses pembelajaran berikutnya supaya proses pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Nah, masalah penelitian. Apa saja sih yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian? Nah, sebelumnya apa sih itu masalah? Masalah adalah munculnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi antara apa yang diharapkan oleh kita itu ternyata tidak terjadi. Nah, itu maka disebut sebagai masalah. Nah, masalah penelitian ini bisa ditinjau, ini khususnya pendidikan ya, bisa ditinjau menjadi dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Untuk perspektif makro itu dilihat isu-isu pendidikan gitu. Jadi isinya itu masalah yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan seperti kurikulum, evaluasi kurikulum, penerapan kurikulum, kebijakan pendidikan, atau peraturan pemerintah seperti itu masuknya di perspektif makro. Nah, sedangkan perspektif mikro itu ada dua sudut pandang guru dan sudut pandang siswa. Sudut pandang guru itu bisa berupa aspek keterampilan guru, kemudian profesionalitas guru, terus bagaimana mereka mengajar, kayak gitu. Kalau yang sudut pandang siswa bisa dari literasi, aspek literasi bisa dari prestasi belajarnya, bisa juga dari sikap, kognitif, dan keterampilan siswa, gitu. Terus bagaimana kita mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi kan masalah penelitian itu banyak banget ya. Bisa kita pilih mana yang menarik bagi kita atau memungkinkan untuk kita teliti. Nah, setelah muncul masalah itu kemudian kita identifikasi. Kita pilah-pilah identifikasi. Nah, bagaimana sih suatu masalah itu bisa dikatakan bagus? Yang pertama, jika masalah itu layak teliti. Kemudian yang kedua, jika masalah itu memiliki nilai teoretis dan praktis. Yang ketiga, jika masalah itu realistis. Bisa dilakukan, terjangkau, dan biayanya tidak banyak, atau maksudnya kita memungkinkan untuk mengcover biaya dari penelitian itu. Gitu. Jadi percuma ketika kita mendapatkan suatu masalah itu bagus, tapi kita nggak bisa melakukannya karena keterbatasan biaya, keterbatasan kemampuan kita. Jadinya kita tidak bisa melakukan penelitian itu karena tidak realistis, kayak gitu. Nah, setelah melakukan identifikasi masalah itu berarti mengurai masalah yang ada, gitu ya. Jadi misalnya masalahnya itu tentang keterampilan siswa kelas 5 misalnya. Kemudian itu diuraikan, diidentifikasi menjadi keterampilan proses sains, menjadi keterampilan berhitung, menjadi keterampilan berbicara gitu misalnya. Nah, kemudian dari situ setelah identifikasi lanjut ke fokus masalah. Di sini ada dua model pertama dan model kedua. Yang model pertama itu ini
satu bagan, satu ini ya, cuman satu tabel ya. Ini satu, kalau ini ada tiga ruang. Ini yang model kedua. Nah, yang model pertama nih, misalnya kita setelah identifikasi, kita menemukan yang menarik atau layak untuk yang bisa teridentifikasi gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada sekian. Tapi kan kita nggak mungkin untuk melakukan semuanya. Untuk maka kita fokus terbatas pada hal-hal tertentu. Misalnya di sini yang menjadi fokus untuk penelitian adalah yang di biru-biru ini. Tentang evaluasi fasilitas pendidikan, alat bahan instruksional, dan prestasi belajar. Jadi kita membatasi penelitian kita hanya membahas ini. Itu untuk model pertama. Bisa juga dengan menggunakan model kedua. Model kedua ini ada elemen masukan, organisasi, dan keluaran. Misalnya setelah melakukan identifikasi masalah, kita menemukan informasi ini. Dan kita akan membatasi di sini saja. Masalah yang berkaitan dengan siswa, bimbingan belajar, dan hubungannya dengan prestasi belajar. Itu cara untuk memfokuskan masalah. Nah, setelah memfokuskan, ini penjelasan lebih detailnya ada di bahan ajar ya, bisa dibaca. Setelah memfokuskan masalah, itu dilanjutkan ke perumusan masalah. Yang ditampilkan di proposal biasanya adalah perumusan masalah. Nah, misalnya dari yang model pertama tadi, itu kita mendapatkan fokus masalah untuk mengajarkan matematika menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk prestasi belajar matematika. Itu ya, misalnya kita dari sini, dari fokus masalah ini, kita menemukan pembatasan masalah yang barusan saya sampaikan. Maka contoh perumusan masalahnya menjadi seperti ini. Yang pertama bisa berupa pernyataan. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dampak pengajaran matematika menggunakan komputer sebagai alat bantu pengajaran terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas 4 SD. Yang kedua berupa pertanyaan. Apakah dampak penggunaan komputer sebagai alat bantu pengajaran terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD di Desa Maju? Jadi perumusan masalah ini bisa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Kalau yang satu pertanyaan, yang lain juga pertanyaan. Kalau yang satu pernyataan, lainnya juga pernyataan. Jadi yang konsisten. Setelah perumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, bagaimana cara merumuskan tujuan ini? Kita lihat lagi nih, kita amati contoh masalahnya. Yang pertama, bagaimanakah dampak penggunaan komputer sebagai alat bantu pengajaran terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD di Desa Maju. Yang kedua, bagaimana hubungan IQ dengan prestasi belajar siswa kelas 6. Yang ketiga, bagaimanakah hubungan jumlah jam menonton TV dengan agresivitas siswa SD di Jakarta. Itu masalahnya. Nah, untuk merumuskan tujuan, itu kalimatnya sama sih sebenarnya dengan masalah, cuman kata tanyanya diganti mengetahui. Atau tujuan selain mengetahui bisa juga memahami, bisa juga menjelaskan, atau bisa juga menganalisis gitu ya, nggak harus mengetahui. Tapi intinya kalimat ini belakang, yang diganti cuman ini nih loh, kalimat kata tanyanya diganti dengan kata kerja operasional.
Tidak harus mengetahui ya, bisa jadi menjelaskan, memahami, menganalisis, menelaah, gitu boleh juga. Nah, ada 3 kategori tujuan penelitian pendidikan. Jadi kalau diklasifikasikan itu ada 3 kategori tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama tujuan eksplorasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga tujuan eksplanasi. Kalau tujuan eksplorasi, itu fokus kajian yang diteliti merupakan topik yang relatif baru atau sama sekali belum pernah diteliti. Jadi, sesuatu yang kita teliti itu adalah sesuatu hal yang baru gitu dan kita ingin menggalinya. Itu tujuan eksplorasi. Kemudian tujuan deskripsi. Itu menggambarkan secara verbal dan grafis terhadap situasi atau peristiwa yang diamati. Jadi peneliti mengamati sesuatu, kemudian menceritakannya atau menggambarkannya. Itu tujuan deskripsi. Sedangkan tujuan eksplanasi ini lebih mendalam daripada deskripsi. Kalau deskripsi itu menggambarkan, kalau eksplanasi itu ingin tahu lebih dalam. Sehingga ditulis di sini fokus masalahnya itu pada mencari jawaban atas pertanyaan kenapa. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan terjadi hal itu dan sebagainya. Itu tujuan eksplanasi. Berikutnya hipotesis. Nah, tadi di metode ilmiah ada ya yang disuruh menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi jawaban sementara atas sebuah permasalahan. Jadi kita tadi udah dapat masalah. Nah, kita jawab dulu gitu jawaban sementara dari permasalahan itu. Dengan catatan si hipotesis ini harus dibuat berdasarkan fakta ya, berdasarkan data atau informasi yang valid. Jadi menyusun hipotesis itu tidak sembarangan gitu. Jawaban sementara yang kita tawarkan itu bukan sembarangan tapi berdasarkan kajian-kajian teori. Nah, hipotesis itu hendaknya gimana sih? Rasional gitu harusnya. Jadi dia masuk akal, hipotesis atau dugaan sementaranya itu masuk akal, bisa diterima oleh akal. Kemudian terdiri dari 2 variabel atau lebih. Suatu hipotesis hendaknya mengandung hubungan sebab akibat yang diharapkan dari 2 variabel atau lebih. Variabel yang digunakan hendaknya merupakan variabel operasional dan terukur. Kemudian yang ketiga, hipotesis itu juga harus dapat diuji. Hipotesis yang baik adalah hipotesis yang dapat diuji di lapangan. Nah, kenapa ini penting? Karena ini tuh akan menjadi dasar kita dalam menganalisis, menguji hipotesis, analisis, dan nanti ke kesimpulan gitu. Jadi kalau nggak ada hipotesisnya, gimana kita mau menjawab permasalahan gitu. Maka ini perlu dan penting ada. Untuk jenis hipotesis ini bisa didasarkan pada 2 hal. Yang pertama proses logika, yang kedua perumusan pernyataan. Ini yang proses logika. Terdiri dari hipotesis deduktif dan hipotesis induktif. Kalau yang deduktif itu mengacu pada teori umum yang diturunkan menjadi lebih spesifik. Jadi ada sebuah teori tertentu yang kemudian dibuktikan dengan mengamati secara spesifik gitu. Kalau induktif itu kebalikannya, mengacu pada pengamatan spesifik yang digeneralisasikan. Jadi mengamati dulu, prosesnya itu mengamati dulu. Nah, dari pengamatan itu kemudian diumumkan atau digeneralisasikan. Kemudian yang kedua, perumusan pernyataan. Terdiri dari hipotesis kinerja dan hipotesis nol. Biasanya sih pakainya itu yang sering ditemukan di penelitian itu ini, hipotesis kinerja dan hipotesis nol, terutama untuk penelitian kuantitatif.
Hipotesis kinerja itu apa? Hipotesis yang mengharapkan adanya perbedaan efek dari perlakuan yang diuji. Kemudian kalau hipotesis nol, harapan peneliti tentang tidak adanya perbedaan efek dari berbagai perlakuan yang akan diuji. Misalnya kalau hipotesis kinerja itu ada pengaruh antara pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Itu kalau hipotesis kinerja. Kalau hipotesis nol, tidak ada pengaruh antara pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Gitu. Bedanya cuma di ada pengaruh dan tidak ada. Itu ya di hipotesis kinerja dan hipotesis nol. Nah, konsekuensi pengambilan hipotesis itu kalau kita menggunakan hipotesis kinerja, itu berarti nanti dalam pengujian hipotesisnya butuh menggunakan two-tailed test of significance atau uji dua sisi. Sedangkan kalau kita menggunakan hipotesis nol saja, maka kita menggunakan one-tailed uji hipotesisnya menggunakan one-tailed test of significance atau uji satu sisi. Nah, itu saja materi pengantar penelitian pada pertemuan kali ini. Secara lebih detail nanti kalian bisa membaca di bahan ajar yang ada. Kalian bisa rangkum hal-hal yang penting supaya apa? Supaya bisa lebih nyantel gitu loh di pikiran kalian. Kalau cuma didengerin atau dibaca tok, cuman berapa persen yang masuk gitu. Tapi kalau sambil dicatat, sambil diresapi, itu yang insya Allah yang akan dipahami lebih banyak. Karena kalau belajar sambil melakukan itu, efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan hanya mendengarkan atau hanya membaca saja. Kalau hanya membaca, itu maksimal 10% pemahaman kita. Kalau hanya mendengar, itu 20% pemahaman kita. Kalau sambil melakukan, itu bisa sampai 30-50%. Syukur-syukur sambil mengajarkan, nanti bisa 90% pemahaman kalian. Seperti itu. Nah, silahkan kalian bisa bertanya lewat chat dulu ya, sementara boleh. Untuk sementara materinya saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian mendengarkan dengan baik ya.